Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas tentang mengenal nama Syekh Siti Jenar. Langsung saja, mari kita simak videonya. Syekh Siti Jenar memiliki banyak nama. San Ali atau nama kecil pemberian orang tua angkatnya, bukan Hasan Ali Ansor seperti banyak ditulis orang. Syekh Abdul Jalil, nama yang diperoleh di Malaka setelah menjadi ulama penyebar Islam di sana. Syekh Jabaranta, nama yang dikenal di Palembang, Sumatera dan daratan Malaka. Prabu Satmata, gusti yang nampak oleh mata, nama yang muncul dari keadaan kasif atau mabuk spiritual. Juga nama yang diperkenalkan kepada murid dan pengikutnya. Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang, gelar yang diberikan masyarakat Lemah Abang, suatu komunitas dan kampung model yang dipelopori Syekh Siti Jenar melawan hegemoni kerajaan. Wajar jika orang Cirebon tidak mengenal nama Syekh Siti Jenar, sebab di Cirebon nama yang populer adalah Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar, nama filosofis yang mengabarkan ajarannya tentang sangkan paran, bahwa manusia secara biologis hanya diciptakan dari sekedar tanah merah dan selebihnya adalah roh Allah. Juga nama yang dilekatkan oleh Sunan Bonang ketika memperkenalkannya kepada Dewan Wali pada kehadirannya di Jawa Tengah atau Demak. Juga nama Babat Cirebon, Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan atau Sunan Sasmito, nama dalam Babat Cirebon. Syekh Siti Bang serta Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, nama-nama yang diberikan masyarakat Jawa Tengahan. Sunan Kajenar dalam sastra Islam Jawa versi Surakarta Baru. Syekh Wali Lanang Sejati, Syekh Jati Mulya dan Syekh Sunyata Jatimurti Susuhunan ing Lemah Abang. Siti Jenar lebih menunjukkan sebagai simbolisme ajaran utama Syekh Siti Jenar, yakni ilmu kasempurnaan, ilmu sangkan paran ing dumadi, asal muasal kejadian manusia secara biologis diciptakan dari tanah merah saja yang berfungsi sebagai wadah atau tempat persemayaman roh selama di dunia ini, sehingga jasad manusia tidak kekal akan membusuk kembali ke tanah. Selebihnya adalah roh Allah yang setelah kemusnahan raganya akan menyatu kembali dengan keabadian. Ia disebut manungso sebagai bentuk manunggaling rasa atau menyatu rasa ke dalam Tuhan. Dan karena surga serta neraka itu adalah untuk derajat fisik, maka keberadaan surga dan neraka adalah di dunia ini. Sesuai pernyataan populer bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin, menurut Syekh Siti Jenar, dunia adalah neraka bagi orang yang menyatu padu dengan Tuhan. Setelah meninggal, ia terbebas dari belenggu wadahnya dan bebas bersatu dengan Tuhan. Di dunia, manunggalnya hamba dengan Tuhan sering terhalang oleh badan biologis yang disertai nafsu-nafsunya. Itulah inti makna nama Syekh Siti Jenar. Asal-usul Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1426 Masehi. Serat Siti Jenar Ki Sasrawijaya Aca Purwaka Caruban Nagari atau Sejarah Mulyaji Kerajaan Cirebon, Ikatan Karyawan Museum Jakarta, Sulediningrat Purwaka Caruban Nagari, Batara Jakarta 1972, Haji Bundani Sejarah Sriwijaya Terate Bandung 1976, Agus Sunyoto, Suluk Abdul Jalil Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar dan Sang Pembaharu. Di lingkungan Pakuan Caruban, pusat kota Caruban Larang waktu itu,
yang sekarang lebih dikenal sebagai Astana Japura, sebelah tenggara Cirebon, suatu lingkungan yang multi etnis, multi bahasa, dan sebagai titik temu kebudayaan serta peradaban berbagai suku. Selama ini, silsilah Syekh Siti Jenar masih sangat kabur. Kekurang jelasan asal-usul ini juga sama dengan kegelapan tahun kehidupan Syekh Siti Jenar sebagai manusia sejarah. Pengaburan tentang silsilah, keluarga, dan ajaran beliau yang dilakukan oleh penguasa muslim pada abad ke-16 hingga akhir abad ke-17. Penguasa merasa perlu untuk mengubur segala yang berbau Syekh Siti Jenar akibat popularitasnya di masyarakat yang mengalahkan Dewan Ulama serta ajaran resmi yang diakui kerajaan Islam waktu itu. Hal ini kemudian menjadi latar belakang munculnya kisah bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Dalam sebuah naskah klasik, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yang lemah abang puniko asal saking cacing, puniko det sak jatosipun inggih pancen manungso darah alit kemawon griya ing dusun Lemah Bang. Atau adapun diceritakan kalau Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia berdarah kecil saja atau rakyat jelata bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Dikutip dari Serat Candikapun Riwayat Jati Alih Aksoro Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002. Jadi Syekh Siti Jenar adalah manusia lumrah, hanya memang ia walau berasal dari kalangan bangsawan setelah kembali ke Jawa menempuh hidup sebagai petani yang saat itu dipandang sebagai rakyat kecil oleh struktur budaya Jawa, di samping sebagai wali penyebar Islam di tanah Jawa. Syekh Siti Jenar yang memiliki nama kecil San Ali dan kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil adalah putra seorang ulama asal Malaka, Syekh Datuk Soleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmadasyah Jamaluddin Husain bin Syekh Abdullah Khanuddin bin Syekh Said Abdul Malik Al-Kazam. Maulana Abdullah Khanuddin adalah putra Syekh Abdul Malik atau As-Samad Khan. Nama terakhir ini adalah seorang Syekh kalangan Alawi kesohor di Ahmadabad, India, yang berasal dari Hadramaut. Khazam adalah sebuah distrik berdekatan dengan kota Tarim di Hadramaut. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi, salah satu keluarga utama keturunan ulama terkenal Syekh Isa Al-Muhajir Al-Basori Al-Alawi, yang semua keturunannya bertebaran ke berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam. Syekh Abdul Malik adalah penyebar agama Islam yang bersama keluarganya pindah dari Tarim ke India. Jika diurut ke atas, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Dari silsilah yang ada, diketahui pula bahwa ada dua kakek buyutnya yang menjadi mursyid Tariko Syatariyah di Gujarat yang sangat dihormati, yakni Syekh Abdullah Khanuddin dan Syekh Ahmadasyah Jalaluddin. Ahmad Syah Jalaluddin setelah dewasa pindah ke Kamboja dan menjadi penyebar agama Islam di sana. Adapun Syekh Maulana Sa atau Syekh Datuk Isa, putra Syekh Ahmadasyah, kemudian bermukim di Malaka. Syekh Maulana Isa memiliki dua orang putra, yaitu Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Soleh. Ayah Syekh Siti Jenar adalah Syekh Datuk Soleh, adalah ulama Sunni asal Malaka yang kemudian menetap di Cirebon karena ancaman politik di Kesultanan Malaka yang sedang dilanda kemelut kekuasaan pada akhir tahun 1424 Masehi. Masa transisi kekuasaan Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sumber-sumber Malaka dan Palembang menyebut
nama Syekh Siti Jenar dengan sebutan Syekh Jabaranta dan Syekh Abdul Jalil. Pada akhir tahun 1425, Syekh Datuk Soleh beserta istrinya sampai di Cirebon, dan saat itu Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya 3 bulan. Di tanah Caruban ini, sambil berdagang, Syekh Datuk Soleh memperkuat penyebaran Islam yang sudah beberapa lama tersiar di seantero bumi Caruban. Bersama-sama dengan ulama kenamaan Syekh Datuk Hafi, putra Syekh Datuk Ahmad. Namun, baru 2 bulan di Caruban, pada tahun awal, tahun 1426, Syekh Datuk Soleh wafat. Sejak itulah, San Ali atau Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danu Sela serta penasehatnya Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang yang sedang nyantri di Cirebon di bawah asuhan Syekh Datuk Hafi. Jadi, walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen, dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia waktu itu. Saat itu, Cirebon dengan padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh seorang ulama asal Mekah dan Malaka, Syekh Datuk Hafi, telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu alat, serta tasawuf. Sampai usia 20 tahun, San Ali mempelajari berbagai bidang agama Islam dengan sepenuh hati, disertai dengan pendidikan otodidak bidang spiritual. Padepokan Giri Amparan Jati, setelah diasuh oleh Ki Danu Sela, sesampainya usia 5 tahun, pada sekitar tahun 1430 Masehi, Syekh Siti Jenar kecil atau San Ali diserahkan kepada Syekh Datuk Hafi, pengasuh Padepokan Giri Amparan Jati, agar dididik agama Islam yang berpusat di Cirebon oleh kerajaan Sunda, disebut sebagai musuh alit atau musuh halus. Di Padepokan Giri Amparan Jati ini, San Ali menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, saraf, balaghah, ilmu tafsir, mustahal hadis, usul fikih, dan mantik. Ia menjadi santri generasi kedua, sedang yang akan menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah baru datang ke Cirebon bersamaan dengan pulangnya Syekh Siti Jenar dari perantauannya di Timur Tengah sekitar tahun 1463. Dalam status sebagai siswa Padepokan Giri Amparan Jati dengan usia sekitar 17-an tahun. Pada tahun 1446 Masehi, setelah 15 tahun penuh menimba ilmu di Padepokan Amparan Jati, ia bertekad untuk keluar pondok dan mulai berniat untuk mengalami kerohanian atau sufi. Sebagai titik pijaknya, ia bertekad untuk mencari sangkan paran dirinya. Tujuan pertamanya adalah Pajajaran yang dipenuhi oleh para pertapa dan ahli hikmah Hindu Buddha. Di Pajajaran, Syekh Siti Jenar mempelajari kitab Catur Vipala warisan Prabu Kertawijaya Majapahit. Inti dari kitab Catur Vipala ini mencakup 4 pokok laku utama. Pertama, nispra adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Kedua, nirhana, yaitu seorang tidak lagi merasakan memiliki badan dan karenanya tidak ada lagi tujuan. Ketiga, niskala adalah proses rohani tinggi, bersatu dan melebur atau fana dengan dia yang hampa, dia yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan, sehingga dalam kondisi hal ini aku menyatu dengan aku. Dan keempat, sebagai kesudahan dari niskala adalah nirasraya, suatu keadaan jiwa yang meninggalkan niskala dan melebur ke parama laukika atau fana fi al fana,
yakni dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Dari Pajajaran, San Ali melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang, menemui Arya Damar, seorang adipati sekaligus pengawal sufi kebatinan, santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Pada masa tuanya, Arya Damar bermukim di tepi Sungai Ogan, Kampung Pedamaran. Diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun 1448 sampai 1450 Masehi. Bersama Arya Abdillah ini, San Ali mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nurun ala nur atau cahaya maha cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi. Dari Palembang, San Ali melanjutkan perjalanan ke Malaka dan banyak bergaul dengan para bangsawan suku Tamil maupun Malayu. Dari hubungan baiknya itu membawa San Ali untuk memasuki dunia bisnis dengan menjadi saudagar emas dan barang kelontong. Pergaulan di dunia bisnis tersebut dimanfaatkan oleh San Ali untuk mempelajari berbagai karakter nafsu manusia, sekaligus untuk menguji laku suhudnya di tengah gelimang harta. Selain menjadi saudagar, Syekh Siti Jenar juga menyiarkan agama Islam yang oleh masyarakat setempat diberi gelar Syekh Jabaranta. Di Malaka ini pula, ia bertemu dengan Datuk Musa, putra Syekh Datuk Ahmad. Dari uaknya ini, Syekh Datuk Ahmad, San Ali dianugerahi nama keluarga dan nama keulamaan Syekh Datuk Abdul Jalil. Dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia, hal ini membawa Syekh Siti Jenar menuai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani seorang salik atau pencari kebenaran. 7 hijab itu adalah lembah kasal atau kemalasan naluri dan rohani manusia, jurang futur atau nafsu menelan makhluk atau orang lain, gurun malal atau sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani, gurun ria atau bangga rohani, rimba sum'ah atau pamer rohani, samudra ujub atau kesombongan intelektual dan kesombongan ragawi, dan benteng hajebun atau penghalang akal dan nurani. Pencerahan rohani di Baghdad. Setelah mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah, Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat segera pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Mekah. Dalam perjalanan ini, dari pembicaraan mengenai hakikat sufi bersama ulama Malaka asal Baghdad, Ahmad Al-Mubasyarah Al-Tawalud, di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Jenar mampu menyimpan satu pembenaran baru bagi perjalanan rohaninya, yaitu keesaan af'al Allah, yakni kesadaran bahwa setiap gerak dan segala peristiwa yang tergelar di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada hakikatnya adalah af'al Allah. Ini menambah semangatnya untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana af'al Allah itu optimal bekerja dalam dirinya. Inilah pangkal pandangannya di kemudian hari memunculkan tuduhan dari Dewan Wali bahwa Syekh Siti Jenar menganut paham Jabariyah. Padahal bukan itu pemahaman yang dialami dan dirasakan Syekh Siti Jenar. Bukan pada dimensi perbuatan alam atau manusianya sebagai tolak titik pandang, akan tetapi justru perbuatan Allah melalui iroda dan kurodahnya yang bekerja melalui diri manusia sebagai khalifahnya di alam lahir. Ia juga sampai pada suatu kesadaran bahwa semua yang nampak ada dan memiliki nama
pada hakikatnya hanya memiliki satu sumber nama, yakni Dia yang wujud dari segala yang maujud. Sesampainya di Baghdad, ia menumpang di rumah keluarga besar Ahmad Al-Tawalud. Disinilah cakrawala pengetahuan sufinya diasah tajam, sebab di keluarga Al-Tawalud tersedia banyak kitab-kitab makrifat dari para sufi kenamaan. Semua kitab itu adalah peninggalan kakek Al-Tawalud, Syekh Abdul Mubti Al-Baghdadi. Di Irak ini pula Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham Syiah Jafariyah yang dikenal sebagai mazhab Al-Bait. Syekh Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi dari Al-Tawasinya Al-Hajjaj tahun 858 sampai 1222, Al-Bustami, kitab Al-Siknya Al-Haraj, kitab Al-Ta'aruf Al-Kalabazi, risalahnya Al-Qusari, Futuhat Al-Makiyah, dan Fusuf Al-Hikamnya Ibnu Arabi, Ilya Ulum Al-Din, dan kitab-kitab tasawuf Al-Ghazali dan Al-Jili. Secara kebetulan periode Al-Jili meninggal, Syekh Siti Jenar sudah berusia 2 tahun, sehingga saat itu pemikiran-pemikiran Al-Jili merupakan hal yang masih sangat baru bagi komunitas Islam Indonesia. Dan sebenarnya Syekh Siti Jenarlah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu, para wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam syar'i mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya, Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dalam catatan sastra suluk Jawa, hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar: Talmisan, Musakaf atau Al-Mukasaf, dan Balal Mubarak. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas Lemah Abang. Dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahami, yang paling berkesan pada Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat Al-Haqaiq, Al-Manazil Al-Aliyah, dan Al-Insan Al-Kamil Fi Ma'rifat Al-Awahiri wa Al-Awamil, atau manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut semuanya adalah puncak dari ulama sufi Syekh Abdul Karim Al-Jili. Terutama kitab Al-Insan Al-Kamil, Syekh Siti Jenar kelak sekembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan paran sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh, dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu, karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis atau amali Al-Halaj, dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya, serta yang akan ditempuhnya. Pada akhirnya nanti, sekembalinya ke tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan nampak nyata dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran, serta khotbah-khotbahnya yang banyak memunculkan guncangan-guncangan keagamaan dan politik di Jawa. Syekh Siti Jenar banyak meluangkan waktu mengikuti dan mendengarkan konser-konser musik sufi yang digelar di berbagai samakhana. Samakhana
adalah rumah-rumah tempat para sufi mendengarkan musik spiritual dan membiarkan dirinya hanyut dalam ekstase atau waj. Samahana mulai bertumbuhan di Baghdad sejak abad ke-9. Pada masa itu, grup musik sufi yang terkenal adalah Al-Qawwal dengan penyanyi sufinya Abdul Warid Al-Wajj. Berbagai pengalaman spiritual dilaluinya di Baghdad sampai pada tingkatan fawaid atau memancarnya potensi pemahaman roh karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Dengan ini, seseorang akan menjadi berbeda dengan umumnya manusia dan lawami atau mengejawantanya cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid. Tajaliyat melalui roh al-haq dan zawaid atau terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai hasib dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Disinilah Syekh Siti Jenar mendapatkan kenyataan memadukan pengalaman sufi dari kitab-kitab Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Bahkan setiap kali ia melantunkan zikir di kedalaman lubuk hatinya, dengan sendirinya ia merasakan denting zikir dan menangkap suara zikir yang berbunyi aneh. Subhani, alhamdulillah, la ilaha illa ana wa ana al-akbar, fabutni, atau maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir subhanallah, alhamdulillahi, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar lubuk hatinya adalah zikir nafsi sebagai cerminan hasil man arafa basahu fakat arafa rabbahu tersebut. Sampai di sini Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Rasulullah, al-insan siri wa'ana siruhu, atau manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Arabi, Ma'ruf Al-Harqi, dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh tersebut mengalami nasib yang baik dalam artian ajarannya tidak dipolitisasi, sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa. Ingsun, Allah, dan kemanunggalan Syekh Siti Jenar. 1. Sabda sukma adep idep Allah kang anembah Allah kang sinembah Allah kang murba amni sesa. Pernyataan Syekh Siti Jenar tadi secara garis besarnya adalah pernyataan roh yang bertemu hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Ini adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukma atau roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam atau pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir'ah al-haya atau cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana, cermin tersebut akan muncul yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu-adu atau adep-idep. Aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kaula Gusti memiliki wewenang murba amnisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya
menyatu irodah dan kodrat kawaullah Gusti. 2. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai peneman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, sebab semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanyalah zat wajibul maulanan, zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah zat yang wajib memimpin, karena hanya dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi, dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu, sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, Hyang Widi, Hyang Manon, Sang Wajibul Maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. 3. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sumsum bisa rusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembayang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Dalilnya, layata bekiru hila mudil, yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah dia membuat dunia. Dari pernyataan itu, nampak Syekh Siti Jenar memandang alam makrokosmos sama dengan mikrokosmos atau manusia. Kedua hal tersebut merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan atau tidak kekal. Pada sisi lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut mempunyai muatan makna pernyataan sofistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengolahan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta. Baginya, manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan atau sang pribadi, sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera. Berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang.
Semua aspek, keragaan, atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajalli ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. 4. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah. Af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil wa Allahu khalaqakum wa ma tamalun. Quran Surat As-Saff ayat 96, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawalud. Misalnya, saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil wa ma ramaita iz ramaita walakina Allah rama. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyarah dan al-tawalud hakikatnya satu, yakni af'al Allah, sehingga berlaku dalil la haula wala quwata illa billahi aliyil azimi. Rasulullah bersabda, la tataharaku dazaratun illa biizni Allahi, yang maksudnya tidak akan bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. Eksistensi manusia yang manunggal ini akan nampak lebih jelas peranannya, di mana manusia tidak lain adalah keesaan dalam af'al Allah. Tentu keesaan bukan sekedar af'al, sebab af'al digerakkan oleh zat, sehingga af'al yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat kemana af'al itu dipancarkan. 5. Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga apa yang dinamakan kawula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kawula lenyap, yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran, dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan, ia memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri.
serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia, sehingga didapatkan konsistensi antar keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zahirnya. Juga ditekankan satu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati. Baru sesudah ia dibebaskan dari dunia ini, maka akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan. Badan hanya sesosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Bandingkan dengan Zoetmelder 364, dunia ini adalah alam kubur, di mana roh suci terjerat badan wadah yang dipenuhi oleh berbagai goda nikmat yang menguburkan kebenaran sejati dan berusaha menguburkan kesadaran insun sejati. Semoga yang ini bermanfaat dalam kepasrahan yang tidak bisa dipikir dengan akal, tapi dengan hati yang sulit mengungkapkan rasa cinta itu secara tulus. Walaupun rasa cinta itu sulit diungkapkan dengan bahasa kita yang sangat terbatas ini. Amin. Amin. Surga dan neraka Syekh Siti Jenar. Anal jannatu wa nara katanal al-ana sering digunakan oleh Syekh Siti Jenar dalam menjelaskan hakikat surga dan neraka. Penulisan yang benar nampaknya adalah inna al-jannatu wa al-naru had'un an al-ana. Sesungguhnya keberadaan surga dan neraka itu telah nyata adanya sejak sekarang atau di dunia ini. Sesungguhnya menurut ajaran Islam pun surga dan neraka itu tidaklah kekal. Yang menganggap kekal surga dan neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib rusak dan binasa. Bagi Syekh Siti Jenar, surga atau neraka bukanlah tempat tertentu untuk memberikan pembalasan baik dan buruknya manusia. Surga neraka adalah perasaan roh di dunia sebagai akibat dari keadaan dirinya yang belum dapat menyatu tunggal dengan Allah. Sebab bagi manusia yang sudah memiliki ilmu kesempurnaan, jelas bahwa ketika mengalami kematian dan melalui pintunya, ia kembali kepada hidup yang agung, hidup yang tan kena kinaya, ngapa, atau hidup sempurna abadi sebagai sang hidup, yaitu sebagai puncak cita-cita dan tujuan manusia. Jadi, karena surga dan neraka itu ternyata juga makhluk, maka surga dan neraka tidaklah kekal dan juga bukanlah tempat kembalinya manusia yang sesungguhnya. Sebab tidak mungkin makhluk akan kembali kepada makhluk kecuali karena keadaan yang belum sempurna hidupnya. Oleh Al-Quran sudah ditegaskan bahwa tempat kembalinya manusia hanya Allah, yang tidak lain adalah proses kemanunggalan. Ilahi rojiun, ilahi al-masir. Puasa dan haji Syekh Siti Jenar. Syahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palson kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia, orang-orang dungu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari. Itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Lain halnya dengan saya, Siti Jenar. Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbulalang. Sesungguhnya hal ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit
dan duka nestapa tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Syekh Siti Jenar menyebutkan bahwa syariat yang diajarkan para wali adalah omong kosong belaka atau wes palson kabeh, sudah tidak ada yang asli. Tentu istilah ini sangat amat berbeda dengan anggapan orang selama ini yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar menolak syariat Islam. Yang ditolak adalah reduksi atas syariat tersebut. Palsukan atau dibuat palsu semua. Tentu ini berbeda pengertiannya dengan kata iku palsu kabeh atau itu palsu semua. Jadi yang dikehendaki Syekh Siti Jenar adalah penekanan bahwa syariat Islam pada masa Wali Songo telah mengalami perubahan dan pergeseran makna dalam pengertian syariat itu. Semuanya hanya menjadi formalitas belaka, sehingga manfaat melaksanakan syariat menjadi hilang, bahkan menjadi mudarat karena pertentangan yang muncul dari aplikasi formal syariat tersebut. Bagi Syekh Siti Jenar, syariat bukan hanya pengakuan dan pelaksanaan, namun berupa penyaksian atau kesaksian. Ini berarti dalam pelaksanaan syariat harus ada unsur pengalaman spiritual. Nah, bila suatu ibadah telah menjadi palsu, tidak dapat dipegangi dan hanya untuk membohongi orang lain, maka semuanya merupakan keburukan di bumi. Apalagi sudah tidak menjadi sarana bagi kesejahteraan hidup manusia. Ditambah lagi, justru syariat hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, atau seperti sekarang ini juga, yang mengajarkan syariat juga tidak lagi memahami makna dan manfaat syariat itu, dan tidak memiliki kemampuan mengajarkan aplikasi syariat yang hidup dan berdaya guna, sehingga syariat menjadi hampa makna dan menambah gersangnya kehidupan rohani manusia. Nah, yang dikritik Syekh Siti Jenar adalah sholat yang sudah kehilangan makna dan tujuannya itu. Sholat seharusnya merupakan praktek nyata bagi kehidupan, yakni sholat sebagai bentuk ibadah yang sesuai dengan bentuk profesi kehidupannya. Orang yang melakukan profesinya secara benar karena Allah, maka hakikatnya ia telah melaksanakan sholat sejati, sholat yang sebenarnya, orientasi kepada yang maha benar, dan selalu berupaya mewujudkan manunggaling kawula Gusti, termasuk dalam karya karsa cipta. Itulah sholat yang sesungguhnya. Makna ihsan, itulah yang dianggap Syekh Siti Jenar Hyang Widi. Ia berbuat baik dan menyembah atas kehendaknya. Tekad lahirianya dihapus. Tingkat lakunya mirip dengan pendapat yang ia lahirkan. Ia berketetapan hati untuk berkiblat dan setia, teguh dalam pendiriannya, kukuh menyucikan diri dari segala yang kotor untuk sampai menemui ajalnya, tidak menyembah kepada budi dan cipta. Syekh Siti Jenar berpendapat dan menganggap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul yang sejati, sifat Muhammad yang kudus. Gusti Zat Maulana, dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas kehendaknya. Dialah yang maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warnanya tanpa cacat seperti hambanya. Di dalam raga manusia ia tiada nampak. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta. Ngidra Loka. Dua kutipan tersebut adalah aplikasi dari teologi ihsan menurut Syekh Siti Jenar, bahwa sifatullah
merupakan sifatun nafs. Ihsan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, yaitu Sahih Bukhari halaman pertama paragraf ke-6. Beribadah karena Allah dengan kondisi si abid dalam keadaan menyaksikan, melihat langsung adanya si ma'bud. Hanya sikap inilah yang akan mampu membentuk kepribadian yang kokoh, kuat, istiqomah, sabar, dan tidak mudah menyerah dalam menyerukan kebenaran. Sebab Sesiti Jenar merasa hanya Sang Wujud yang mendapatkan hak untuk dilayani, bukan selainnya. Sehingga dengan kata lain, ihsan dalam aplikasinya atas pernyataan Rasulullah adalah membumikan sifatullah dan sifatu Muhammad menjadi sifat pribadi. Dengan memiliki sifat Muhammad itulah ia akan mampu berdiri kokoh, menyerukan ajarannya, dan memaklumkan pengalamannya dalam menyaksikan langsung adanya Allah. Persaksian langsung itulah terjadi dalam proses manunggal. Yang widi, wujud yang tak nampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri. Sifat-sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tiada nampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada berdusta. Ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan karena asal dari diri pribadi. Ihsan berasal dari kondisi hati yang bersih, dan hati yang bersih adalah pangkal serta cermin seluruh eksistensi manusia di bumi. Keihsanan melahirkan ketegasan sikap dan menentang ketundukan membabi buta kepada makhluk. Ukuran ketundukan hati adalah Allah atau Sang Pribadi. Oleh karena itu, sesama manusia dan makhluk saling memiliki kemerdekaan dan kebebasan diri. Dan kebebasan serta kemerdekaan itu sifatnya pasti membawa kepada kemajuan dan peradaban manusia serta tatanan masyarakat yang baik, sebab diletakkan atas kelandasan keilahian manusia. Penjajahan atas eksistensi manusia lain hakikatnya adalah bentuk dari ketidaktahuan manusia akan Hyang Widi Allah. Seperti Rasul sering sekali mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak mengerti. Karena buta terhadap Allah yang maha hadir bagi manusia itulah, maka manusia ingin membabi buta, merampas kemanusiaan orang lain. Dan hal ini sangat ditentang oleh Sesiti Jenar, termasuk upaya sakralisasi kekuasaan kerajaan Demak dan sultannya. Bagi Sesiti Jenar harus ditentang, sebab akan menjadi akibat tergerusnya keilahian ke dalam kesoliman manusia yang mengatasnamakan hamba Allah yang solih dan mengatasnamakan demi penegakan syariat Islam. Pribadi adalah pancara roh sebagai tajali atau pengejawantahan Tuhan, dan itu hanya terwujud dengan proses wujudia manunggaling kawula Gusti sebagai puncak dan substansi tauhid. Maka manusia merupakan wujud dari sifat dan zat Hyang Widi itu sendiri. Dengan manusia yang manunggaling itulah, maka akan menjadikan keselamatan yang nyata, bukan keselamatan dan ketentraman atau kesejahteraan yang dibuat oleh rekayasa manusia berdasarkan ukurannya sendiri. Namun, keselamatan itu adalah efek bagi terajawantahnya Allah melalui kehadiran manusia, sehingga proses terjadinya keselamatan dan kesejahteraan manusia berlangsung secara natural atau sunatullah, bukan karena hasil sublimasi manusia, baik melalui kebijakan ekonomi, politik,
rekayasa sosial, dan semacamnya, sebagaimana selama ini terjadi, maka dapat diketahui bahwa teologi manunggaling kawula Gusti adalah teologi bumi yang lahir dengan sendirinya sebagai sunatullah, sehingga ketika manusia mengaplikasikannya akan menghasilkan manfaat yang natural juga. Dan tentu pelecehan serta perbudakan kemanusiaan tidak akan menjadi sifat serasa ingin menguasai, sifat ingin mencari kekuasaan, memperebutkan sesama manusia tidak akan terjadi. Dan tentu saja pertentangan antar manusia sebagai akibat perbedaan paham keagamaan, perbedaan agama, dan sejenisnya juga pasti tidak akan terjadi. Tafsir kisah Musa dan Khidir, Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya Khidir alaihissalam bukanlah sosok lain yang terpisah sama sekali dari keberadaan manusia rohani. Apa yang disaksikan sebagai tanah menjorok dengan lautan di sebelah kanan dan kiri itu bukanlah suatu tempat yang berada di luar diri manusia. Tanah itulah yang disebut perbatasan barzah. Dua lautan itu adalah lautan makna atau bar al-makna, perlambang alam tidak kasat mata atau alam al-ghaib, dan lautan jisim atau bar al-ajsam, perlambang alam kasat mata atau alam asi syahadat. Sedangkan kawanan udang adalah perlambang para pencari kebenaran yang sudah berenang di perbatasan alam kasat mata san alam tidak kasat mata. Kawanan udang perlambang para penempuh jalan rohani atau salik yang benar-benar bertujuan mencari kebenaran. Sementara itu, kawanan udang yang berenang di lautan sebelah kiri di antara batu-batu merupakan perlambang para salik yang penuh diliputi hasrat-hasrat dan pamrih-pamrih duniawi. Sesungguhnya peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim bukanlah hanya peristiwa sejarah seorang manusia bertemu manusia lain. Ia adalah peristiwa perjalanan rohani yang berlangsung di dalam diri Nabi Musa alaihissalam sendiri. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, yang disebut dua lautan dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah lautan makna atau bar al-makna dan lautan jisim atau bar al-ajsam. Kedua lautan itu dipisahkan oleh wilayah perbatasan atau sekat atau barzah. Ikan dan lautan dalam kisah Qur'ani itu merupakan perlambang dunia kasat mata atau alam asy syahadat yang berbeda dengan wilayah perbatasan yang berdampingan dengan dunia gaib atau alam al-ghaib. Maksudnya, jika saat itu Nabi Musa alaihissalam melihat ikan dan kehidupan yang melingkupi ikan tersebut dari tempatnya berdiri, yaitu di wilayah perbatasan antara dua lautan, maka Nabi Musa alaihissalam akan melihat sang ikan berenang di dalam alamnya, yaitu lautan. Jika saat itu Nabi Musa alaihissalam mencermati, maka ia akan dapat menyaksikan bahwa sang ikan yang berenang itu dapat melihat segala sesuatu di dalam lautan kecuali air, atau dilambangkan manusia juga sama. Maknanya, sang ikan hidup di dalam air dan sekaligus di dalam tubuh ikan ada air, tetapi ia tidak bisa melihat air dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam air. Itulah sebabnya ikan tidak dapat hidup tanpa air yang menyelimuti bagian luar dan bagian dalam tubuhnya. Dimanapun ikan berada, ia akan selalu diliputi air yang tak bisa dilihatnya. Sementara itu, seandainya sang ikan di dalam lautan melihat Nabi Musa alaihissalam dari tempat hidupnya di dalam air lautan, maka sang ikan akan berkata bahwa Musa alaihissalam
di dalam dunia yang diliputi udara kosong dapat menyaksikan segala sesuatu kecuali udara kosong yang meliputinya itu. Maknanya, Nabi Musa alaihissalam hidup di dalam liputan udara kosong yang ada di luar maupun di dalam tubuhnya, tetapi ia tidak bisa melihat udara kosong dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam udara kosong. Itulah sebabnya Nabi Musa alaihissalam tidak dapat hidup tanpa udara kosong yang meliputi bagian luar dan dalam tubuhnya. Dimanapun Nabi Musa alaihissalam berada, ia akan selalu diliputi udara kosong yang tidak bisa dilihatnya. Sesungguhnya, pemuda Al-Fatah yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam dan membawakan bekal makanan adalah perlambang dari terbukanya pintu alam tidak kasat mata. Sungguhnya, di balik keberadaan pemuda Al-Fatah itu tersembunyi hakikat sang pembuka atau Al-Fatah. Sebab hijab gaib yang menyelubungi manusia dari kebenaran sejati tidak akan bisa dibuka tanpa kehendak Dia, sang pembuka. Itu sebabnya sang Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir alaihissalam. Pemuda Al-Fatah itu disebut-sebut lagi karena ia sejatinya merupakan perlambang keterbukaan hijab gaib. Adapun bekal makanan yang berupa ikan adalah perlambang pahala perbuatan baik atau al-amal as-sholih yang hanya berguna untuk bekal menuju ke taman surgawi atau al-jannah. Namun, bagi pencari kebenaran sejati, pahala perbuatan baik itu justru mempertebal gumpalan kabut penutup hati atau goin. Itu sebabnya sang pemuda mengaku dibuat lupa oleh setan hingga ikan bekalnya masuk ke dalam lautan. Andai kata saat itu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan si pemuda untuk mencari bekal yang lain, apalagi sampai memburu bekal ikan yang telah masuk ke dalam lautan, niscaya Nabi Musa alaihissalam dan si pemuda tentu akan masuk ke lautan jisim atau Bahar al-Ajsam kembali. Dan jika itu terjadi, maka setan berhasil memperdaya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak peduli dengan bekal itu. Ia justru menyatakan bahwa tempat di mana ikan itu melompat ke lautan adalah tempat yang dicarinya, sehingga tersingkaplah gumpalan kabut goin dari kesadaran Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah purnama rohani Zawaid berkilau dan Nabi Musa alaihissalam dapat melihat Khidir alaihissalam, hamba yang dilimpahi rahmat dan kasih sayang atau rahmah al-hasah yang memancar dari citra ar-Rahman dan ar-Rahim, dan ilmu ilahi atau ilmu laduni yang memancar dari sang pengetahuan atau al-alim. Anugerah ilahi dilimpahkan kepada Khidir alaihissalam karena dia merupakan hambanya yang telah mereguk air kehidupan atau ma'al hayat yang memancar dari sang hidup al-hayy. Itu sebabnya barang siapa di antara manusia yang berhasil bertemu Khidir alaihissalam di tengah wilayah perbatasan antara dua lautan, sesungguhnya manusia itu telah menyaksikan pengejawantahan sang hidup atau al-hayy, sang penyayang atau ar-Rahim. Dan sungguhnya Khidir alaihissalam itu tidak lain dan tidak bukan adalah ar-Ra al-Idafi, cahaya hijau terang yang tersembunyi di dalam diri manusia, sang penuntun, anak keturunan Adam alaihissalam ke jalan kebenaran sejati. Dialah penuntun dan petunjuk, mursyid sejati ke jalan kebenaran al-haq. Dia, sang mursyid, adalah pengejawantahan yang maha menunjuki atau as-rasyid. Demikianlah saat sang soleh melihat Khidir alaihissalam, sesungguhnya ia telah menyaksikan ar-Ra al-Idafi, mursyid sejati di dalam diri manusia sendiri. Saat ia menyaksikan kawanan udang di lautan sebelah kanan,
Sungguhnya ia telah menyaksikan lautan makna Bahr al-Makna yang merupakan hamparan permukaan lautan wujud Bahr al-Wujud. Namun jika terputus penglihatan batin Basirop, itu pada titik ini berarti perjalanan manusia itu menuju ke kebenaran sejati masih akan berlanjut. Sesungguhnya perjalanan rohani menuju kebenaran sejati penuh diliputi tanda kebesaran ilahi yang hanya bisa diungkapkan dalam bahasa perlambang. Sesungguhnya masing-masing manusia akan mengalami pengalaman rohani yang berbeda sesuai pemahamannya dalam menangkap kebenaran demi kebenaran. Yang jelas, pengalaman yang akan manusia alami tidak selalu mirip dengan pengalaman yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Setelah berada di wilayah perbatasan, Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam digambarkan melanjutkan perjalanan memasuki lautan makna, yaitu alam tidak kasat mata. Mereka kemudian digambarkan menumpang perahu. Sungguhnya perahu yang mereka gunakan untuk menyeberang itu adalah perlambang dari wahana atau syariah yang lazimnya digunakan oleh kalangan awam untuk mencari ikan, yakni perlambang perbuatan baik al-amal as-salih. Padahal perjalanan mengarungi lautan makna menuju kebenaran sejati adalah perjalanan yang sangat pribadi menuju lautan wujud. Itulah sebabnya perahu syariah itu harus dilubangi agar air dari lautan makna masuk ke dalam perahu dan penumpang perahu mengenal hakikat air yang mengalir dari lubang tersebut. Setelah penumpang perahu mengenal air yang mengalir dari lubang, maka ia akan menjadi sadar bahwa lewat lubang itulah sesungguhnya ia akan bisa masuk ke dalam lautan makna yang merupakan permukaan lautan wujud. Andai kata perahu itu tidak dilubangi dan kemudian perahu diteruskan berlayar, maka perahu itu tentu akan dirampas oleh sang maharaja atau Malik al-Mulki, sehingga penumpangnya akan menjadi tawanan. Jika sudah demikian, maka untuk selamanya sang penumpang perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Dia yang Maha Ada atau Al-Wujud yang bersemayam di segenap penjuru hamparan lautan wujud. Penumpang perahu itu mengalami nasib seperti penumpang perahu yang lain, yakni akan dijadikan hamba sahaya oleh sang maharaja. Bahkan jika sang maharaja menyukai hamba sahayanya itu, maka ia akan diangkat sebagai penghuni taman atau jana indah yang merupakan pengejauhan tahan yang maha indah atau al-jamal. Adapun atas pernyataan kenapa wahana syariah harus dilubangi dan tidak lagi digunakan dalam perjalanan menembus alam goib menuju Dia, dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebab wahana adalah kendaraan bagi manusia yang hidup di alam kasat mata untuk pedoman menuju ke taman surgawi. Sedangkan alam tidak kasat mata adalah alam yang tidak jelas batas-batasnya, alam yang tidak bisa dinalar karena segala kekuatan akal manusia mengikat itu tidak bisa berijtihad untuk menetapkan hukum yang berlaku di alam goib. Itu sebabnya Khidir alaihissalam melarang Nabi Musa alaihissalam bertanya sesuatu dengan akalnya dalam perjalanan tersebut. Dan apa yang disaksikan Nabi Musa alaihissalam, terdapat perbuatan yang dilakukan Khidir alaihissalam benar-benar bertentangan dengan hukum suci syariat dan akal sehat yang berlaku di dunia, yakni melubangi perahu tanpa alasan, membunuh seorang anak kecil tak bersalah, dan menegakkan tembok runtuh tanpa upah. Namun jika wahana syariah tidak lagi bisa dijadikan petunjuk, sebenarnya pedomannya tetaplah sama, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Tetapi pemahamannya bukan dengan akal atau akal, melainkan dengan zauk, yaitu cita rasa rohani. Inilah yang disebut cara tarikoh. Di sini sang soleh selain harus berjuang keras
juga harus pasrah kepada kehendaknya. Sebab telah bermaktub dalam dalil Arafatul Robbi Pi Robbi bahwa kita hanya mengenal Dia dengan Dia. Maksudnya, jika Tuhan tidak berkehendak kita mengenalnya, maka kita pun tidak akan bisa mengenalnya. Dan kita mengenalnya pun maka hanya melalui Dia. Walaupun kita tidak mau, tetapi semua telah kehendaknya. Itu sebabnya di alam tidak kasat mata yang tidak jelas batas dan tanda tanya itu, kita tidak dapat berbuat sesuatu kecuali pasrah seutuhnya dan mengharap limpahan rahmat dan hidayahnya. Tentang makna di balik kisah Khidir alaihissalam membunuh seorang anak Ghulam dapat saya jelaskan sebagai berikut. Anak adalah perlambang keakuan kerdil yang kekanak-kanakan. Kedewasaan rohani seseorang yang teguh imannya bisa runtuh akibat terseret cinta kepada keakuan kerdil yang kekanak-kanakan tersebut. Itu sebabnya keakuan kerdil yang kekanak-kanakan itu harus dibunuh agar kedewasaan rohani tidak terganggu. Sesungguhnya di dalam perjalanan rohani menuju kebenaran sejati selalu terjadi keadaan di mana keakuan kerdil yang kekanak-kanakan Ghulam dari salik cenderung mengingkari kehambaan dirinya terhadap cahaya yang terpuji atau Nur Muhammad. Sebagai akibat ia belum fana ke dalam sang Rasul atau fana fi Rasul. Ghulam cenderung durhaka dan ingkar terhadap kehambaan kepada sang Rasul. Jika keakuan yang kerdil dan kanak-kanakan itu dibunuh, maka akan lahir Ghulam yang lebih baik dan lebih berbakti, yang melihat dengan mata batin bahwa dia sungguhnya adalah hamba dari sang Rasul, pengejauhan tahan cahaya yang terpuji atau Nur Muhammad. Sesungguhnya keakuan kerdil yang kekanak-kanakan adalah perlambang dari keberadaan nafsu manusia yang cenderung durhaka dan ingkar terhadap sumbernya. Sedangkan Ghulam yang baik dan berbakti merupakan perlambang dari keberadaan roh manusia yang cenderung setia dan berbakti kepada sumbernya. Dan sungguhnya perbuatan Khidir alaihissalam itu adalah perlambang yang sama saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Pembunuhan itu adalah perlambang puncak dari keimanan mereka yang beriman atau mukmin. Adapun dinding yang ditinggikan Khidir alaihissalam adalah perlambang sekat tertinggi atau al-barzah al-a'la yang disebut juga dengan hijab yang maha pemurah atau hajib ar-Rahman. Dinding itu adalah pengejauhan tahan yang maha luhur atau al-Jalil. Lantaran itu dinding tersebut dinamakan dinding al-Jalal atau al-Jidar al-Jalal, yang di bawahnya tersimpan khazanah perbendaharaan tahta al-Kanz yang ingin diketahui. Sedangkan dua anak yatim atau hulamaini yatimaini, pewaris dinding itu adalah perlambang jati diri Nabi Musa alaihissalam yang keberadaannya terbentuk atas jasad rakwi atau al-bashar dan rohani atau roh. Kegandaan jati diri manusia itu baru tersingkap jika seorang sudah berada dalam keadaan tidak memiliki apa-apa atau muflis, terkucil sendiri atau mufrad, dan telah berada di dalam waktu tak berwaktu atau ibn al-waq. Dua anak yatim itu adalah perlambang gambaran Nabi Musa alaihissalam dan bayangannya di depan cermin memalukan atau al-mir'ah al-hayai. Adapun gambaran tentang ayah yang saleh dari kedua anak yatim, yakni ayah yang mewariskan khazanah perbendaharaan, adalah perlambang diri dari Abu Halih, sang pembuka hikmah atau al-hikmah al-futuhiyah, yakni pengejauhan tahan sang pembuka. Dengan demikian, apa yang telah dialami Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan bersama Khidir alaihissalam, Quran Surat Al-Hafi ayat 60-82, menurut penafsiran adalah perjalanan rohani Nabi Musa alaihissalam ke dalam dirinya sendiri
yang penuh dengan perlambang isyarat. Memang Nabi Musa alaihissalam lahir hanya satu, namun keberadaan jati dirinya sesungguhnya adalah dua, yaitu pertama, keberadaan sebagai Al-Bashar, anak Adam alaihissalam yang berasal dari anasir tanah yang tercipta, dan keberadaannya sebagai roh, anak, cahaya yang terpuji atau Nur Muhammad yang berasal dari tiupan nafatu, cahaya di atas cahaya, nurun ala nurin. Maksudnya, sebagai Al-Bashar, keberadaan jasad ragawi Nabi Musa alaihissalam berasal dari Yang Mencipta atau Al-Halik, sehingga tidak akan pernah terjadi perseteruan dalam perebutan hasanah perbendaharaan warisan ayahnya yang solih. Sebab saat keduanya berdiri berhadap-hadapan di depan dinding Al-Jalal atau Al-Jidar Al-Jalal dan mendapati dinding itu runtuh, maka saat itu yang ada hanya satu anak yatim. Maksudnya, saat itu keberadaan Al-Bashar atau anak Adam alaihissalam akan terserap ke dalam roh anak Nur Muhammad. Saat itulah sang anak sadar bahwa ia sejatinya berasal dari cahaya di atas cahaya, nurun ala nurin, yang merupakan pancaran dari hasanah perbendaharaan. Sesungguhnya hal semacam itu tidak bisa diuraikan dengan kaidah-kaidah nalar manusia karena akan membawa kesesatan. Jadi harus dijalani dan dialami sendiri sebagai sebuah pengalaman pribadi. Dan berakhirlah pembahasan kali ini tentang mengenal nama Syekh Siti Jenar. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.